Jelas ya. Kalian kan sama Angel, sekarang lo bilang ke dia. Di awal kisah, sekelompok gadis tampak tengah berolahraga di halaman terbuka. Setelah sesi senam berakhir, salah satu dari mereka, bernama Angel, tampak berseri-seri karena baru saja menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Leo. Namun kebahagiaan itu seketika berubah menjadi bisik-bisik mencurigakan. Seorang mantan Leo menuduhnya menggunakan ilmu pelet untuk memikat perempuan dan memanfaatkan mereka secara finansial. Kecurigaan itu tidak main-main. Mantan Leo tiba-tiba mengalami hal aneh. Organ intimnya terasa gatal dan mengeluarkan belatung ketika ia berada di kamar mandi. Tak lama kemudian, perempuan itu meninggal secara mengenaskan, seolah-olah ada kekuatan gelap yang mencabut nyawanya. Kita kasih donasi untuk asrama sekolah. Ya sudah, kalau itu kamu atur sajalah, ya. Sementara itu, di ibu kota, seorang wanita pejabat bernama Vivian sedang meresmikan sekolah seni bersama seorang tokoh spiritual bernama Aki Holil. Acara itu tampak megah dan penuh simbolis, mengisyaratkan kekuasaan dan pengaruh di baliknya. Jiwa sosial Ibu Vivi. Renovasi pondok sama tempat pelatihan itu gimana ya, Bu? Sudah. Di sisi lain, Leo dan Angel terlihat baru saja bermalam bersama di sebuah hotel. Leo menyatakan keinginannya untuk menikahi Angel, namun rahasia besar segera terkuak. Sok aja, Syok. Tapi nggak mungkin stay. Itu go. I love you too. Angel ternyata adalah simpanan pejabat bernama Burhan, suami dari Vivian. Hubungan mereka bukan hanya perselingkuhan, tapi juga bagian dari intrik kekuasaan yang lebih dalam. Pergi sebentar. Benar. Dia yang ngajak liburan, lo yang bayar. Itu namanya Mungkin. Mau tahu nggak? Dia ngajak gue nikah. Burhan menjanjikan poligami yang sah dan kekayaan yang melimpah. Angel tergoda, namun Leo mencurigai ada yang tidak beres. Teman Angel, Yuli, mengingatkan bahwa Leo mungkin menggunakan pelet. Angel pun menyelidiki dan menemukan benda mencurigakan dalam tas Leo, yaitu botol berisi rambut dan fotonya. Hati-hati. Bye. Bye. Ya udah. Nih gue mau cariin ya bukti lo. Itu koper siapa? Itu. Apa? Tuh. itu apa? Sampingnya. Konfrontasi terjadi. Dalam pertengkaran, Angel mendorong Leo hingga terjatuh dan terkena pecahan kaca di wajahnya. Leo pun murka. Ia pergi ke rumah ibunya, seorang dukun bernama Sumi. Hubungan kamu sama si Bang Hasan itu aku tahu. Sumi melihat kondisi Leo yang parah, berjanji akan membalaskan dendam anaknya. Ia menyiapkan ritual untuk menyerang Angel dan Burhan dengan santet, dan Leo diminta untuk membawa air liur mereka berdua. Yan. Siapa yang melakukan ini? Angel dan Burhan akhirnya menikah dalam pesta mewah yang dihadiri keluarga Burhan, termasuk istri pertamanya, Vivian. Di tengah acara, Leo berhasil mendapatkan air liur Angel setelah pura-pura hendak mencium. Burhan sendiri tanpa sadar meludah ke dalam guci yang disodorkan Leo, mengira itu bagian dari ritual pelancar proyek. Pun bisa kamu dapatkan. Lu masih mikir bisa ngambil laki gue seenaknya? Hah? Lu pikir lu siapa? Perempuan bego. Bunda, antara aku dan kamu. Saya terima nikahnya dan kawinnya Angela. Aku tak pasti, ku benci.
meludahi Guji ini, Pak. Agar proyek ini bisa berjalan dengan lancar. Sumi memulai ritual menggunakan air liur itu dan membuat boneka santet. Leo bertugas mengubur boneka tersebut di rumah Angel dan Burhan. Ia berhasil di rumah Burhan, namun aksinya di rumah Angel digagalkan oleh tamu pria yang datang tiba-tiba. Tidak main-main, Sarana Panay. Leo tertangkap dan disekap oleh teman-teman Angel. Sementara itu, Angel menemui Roy, keponakan Burhan yang juga ajudan pribadinya. Angel menyukai Roy dan berniat memeletnya. Ia membawa Roy ke rumah Sumi dengan dalih menjenguk temannya yang sakit. Sumi awalnya marah karena Angel datang tiba-tiba, tapi urung menyerangnya karena Angel mengancam akan menyiksa Leo. Daus. Ini dari ibu kan? Dengan terpaksa, Sumi membantu Angel dan memberi ramuan pelet. Angel mencampurkan ramuan ke minuman Roy di hotel. Beberapa jam kemudian, efeknya mulai terasa. Roy menjadi tergila-gila pada Angel hingga mereka berhubungan. Oke. Kenapa? Sungguh. Sementara itu, santet Sumi mulai bekerja. Burhan mengalami gejala aneh hingga tubuhnya terasa dirasuki sesuatu. Ia bahkan berubah wujud menjadi babi hutan. Istri pertamanya, Vivian, shock dan berusaha menyelamatkan suaminya. Mereka membawa Burhan ke rumah sakit, namun tidak ditemukan kelainan medis. Angel! Om! Angel! Burhan. Burhan. Di rumah, Burhan yang kembali sadar malah menyerang Vivian. Untungnya, Aki Holil datang dan menyelamatkannya dengan mencabut paku gaib dari kepala Burhan. Sumi yang menjadi pelaku serangan itu pun terkena efek balik dari kekuatan spiritual Aki Holil.
Ritual pembersihan dilakukan dan boneka santet berhasil ditemukan di halaman rumah Burhan. Vivian akhirnya mencurigai Angel sebagai dalang. Ia mendatangi rumah Angel dan menemukan Roy di sana. Terjadi pertengkaran hingga Roy sadar bahwa Angel telah menggunakannya. Ia memilih kembali ke pihak tantenya. Om salah banget, Om nih kasih dia Om. Halo? Angel? Ini udah jadi rumah saya. Angel yang murka mengancam akan membunuh Vivian. Ia meminta bantuan Sumi lagi dengan membawa sehelai rambut milik Vivian. Namun seketika Sumi mencoba menusuk boneka santet. Jarum itu berbelok sendiri. Ternyata Vivian tidak bisa disentuh oleh guna-guna karena imannya yang kuat. Bikin dia mati. Angel pun tidak terima. Ia mengancam Sumi agar menggunakan cara lain. Sumi lalu memberi telur hitam yang harus dikonsumsi Vivian agar pertahanannya runtuh. Angel menyamar menjadi kurir dan mengirimkan kue yang telah dicampur dengan telur hitam. Tapi cuma kamu. Kue itu disantap oleh Vivian dan Roy, dan tak lama Vivian kerasukan dan menyerang orang-orang di rumah, bahkan hampir membunuh anaknya. Aki Holil dan Burhan datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Tante minum dulu, Tante. Roy mulai mengingat bahwa ia pernah mengantar Angel ke rumah Sumi. Bersama Aki Holil, mereka kembali ke sana. Di tengah perjalanan, mereka diserang oleh dua teman Angel, tapi berhasil mengatasi mereka. Di rumah Sumi, Roy menemukan Leo yang masih disekap dan segera membebaskannya. Tanah ini masukkan. Hati-hati rambutmu. Nanti kena air depan. Sementara itu, Vivian mengalami gangguan gaib di kamar mandi. Darah dan ular memenuhi ruangan. Di rumah Sumi, pertarungan spiritual terjadi antara Aki Holil dan Sumi. Sumi mengerahkan pasukan jin, namun kedatangan Leo dan Roy menyelamatkan Holil. Vivian. Angel yang hendak kabur diserang oleh santet dari Sumi yang kini berbalik arah. Di akhir cerita, Angel menemui ajalnya di dalam mobil, diserang ribuan ular berbisa yang muncul dari segala arah.
Hentikan perbuatanmu, Sumi. Kau ikut. Vivian, Kamu tidak akan mengalahkan kemampuanku. Kisah ini ditutup dengan pesan bahwa kekuatan gelap selalu memiliki harga dan cinta yang lahir dari nafsu dan sihir tidak pernah berujung dengan bahagia. Dan film pun sudah berakhir. Mungkin segitu saja sinopsis dari filmnya. Semoga kalian semua terhibur dan para ani-ani di luar sana bisa segera sadar diri setelah menonton film ini. Semuanya gak nyata. Angel di mana, Ki? Angel sudah kabur, Pak Cek.